Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kepabeanan pada pelajaran logistik multimoda. Kepabeanan mungkin merupakan hal baru bagi beberapa orang atau sebagian orang karena ini memang menyangkut kegiatan tentang pengiriman ataupun ekspor impor antar negara, di mana terjadi order dari dalam negara untuk usaha yang ada di luar negara atau bahkan sebaliknya. Jadi kepabeanan ini menyangkut kegiatan keluar masuk barang. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi di sini akan dilibatkan berapa besarnya biaya pajak yang harus dibayarkan oleh orang yang melakukan ekspor impor. Di Indonesia, instansi yang menangani kepabeanan ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas di lapangan, yang mereka berhadapan langsung dengan para konsumen ya, dengan para eksportir barang dan importir. Sementara yang menangani tentang keuangan, menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan atau biaya yang harus dibayarkan, itu akan ditangani oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia. Perundang-undangan di dalam kegiatan kepabeanan ini menyangkut wilayah sebenarnya ya. Antara satu negara ke negara yang lain dalam hal ekspor impor itu berbeda biayanya. Sementara di Indonesia ini pengaturan perundang-undangannya itu menggunakan Perundang-undangan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006, walaupun kemudian nanti cukup banyak ya perundang-undangan yang mendukung tentang kegiatan kepabeanan ini. Jadi salah satunya adalah Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006. Dijelaskan dalam perundang-undangan tersebut bahwa dinyatakan bahwa setiap proses pemasukan atau pengeluaran barang dari daerah pabean harus memenuhi kewajiban pabean, seperti harus memiliki nomor identitas kepabeanan. Jadi setiap orang-orang yang terlibat atau perusahaan yang terlibat di dalam kegiatan kepabeanan ini harus sudah pernah harus mendaftar bagaimana prosedur di dalam kepabeanan ini. Kemudian nanti dia akan juga memiliki pemberitahuan dari kepabeanan, jadi semacam surat resminya gitu ya. Oke, kemudian ada alur proses registrasi di dalam kepabeanan. Ini adalah prosedur bagaimana mendaftar di kepabeanan, mulai dari pengguna jasa sampai nanti di akhir seorang eksportir importir bisa melakukan kegiatan ekspor impornya berdasarkan ketentuan yang sudah diatur di dalam kepabeanan. Baik, itu sekilas tentang kepabeanan. Sekarang tugas kalian adalah mencari definisi atau pengertian dari istilah-istilah kepabeanan yang ada di dalam layar ini. Silahkan nanti kalian tulis di buku catatan, dan seperti biasa difoto dan diupload kembali di dalam tugas kelas ya, di dalam Google Classroom. Demikian materi singkat pada hari ini. Kalian harus selalu semangat belajar mengembangkan materi yang telah diberikan oleh guru. Jadi jangan hanya berdasarkan materi yang ada di dalam slide-slide ini. Silakan dikembangkan lagi, cari informasi lebih dalam lagi tentang kepabeanan ini di dalam internet. Demikian saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.